Shalom, salam sejahtera dan salam damai saya ucapkan kepada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk kunci mempertahankan kemerdekaan ilahi di dalam Kristus. Saudara-saudari yang kekasih, ada suatu ungkapan yang berbunyi begini: perjuangan bagi mempertahankan kemerdekaan sama pentingnya dengan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Sama ada kita perasan ataupun tidak, ungkapan ini kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka seharusnya kita menghargai dan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Namun ada segelintir daripada kita yang kecundang di pertengahan jalan. Mungkin karena tiadanya kesungguhan dalam mempertahankan kemerdekaan ilahi yang telah kita miliki di dalam Kristus. Situasi ini adalah bagaikan kera mendapat bunga. Kemerdekaan yang ilahi itu telah dipersiapkan, dan lebih mengecewakan lagi, ada juga di antara kita yang terlupa bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang ilahi itu hanya ada di dalam Kristus. Saudara-saudari yang kekasih, Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga kan maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Pada hari ini saya ingin berkongsi beberapa kunci bagi mempertahankan kemerdekaan ilahi di dalam Kristus. Kunci yang pertama, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya harus sedar dengan posisi kita yang baru. Pembacaan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 berbunyi begini: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Berdasarkan pembacaan ini, sesiapa yang telah menjadi pengikut Kristus telah Tuhan pindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pastinya iblis tidak akan duduk diam ketika jiwa yang tadinya dalam pengaruhnya diambil dari cengkeramannya. Ia akan menggunakan segala macam cara agar orang yang sudah percaya itu kembali ke lingkungan pengaruhnya. Ingatlah saudara-saudari, iblis tidak lagi memiliki hak atas hidup orang yang percaya, melainkan orang yang percaya itu sendiri yang memberikan dirinya kepada iblis. Pembacaan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11 menyatakan bahwa salah satu cara untuk melawan tipu muslihat iblis ini adalah dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakan bagi kita. Serangan yang dilancarkan oleh iblis itu adalah dalam pola pikir dan bukan serangan secara fisikal. Dengan kata lain, peperangan itu berlaku dalam pemikiran orang-orang yang percaya. Jadi, dengan menyadari akan posisi kita yang baru yang sudah dimerdekakan, kita akan sentiasa beringat-ingat untuk terus kekal dalam posisi yang istimewa itu. Kunci yang kedua, kita sebagai orang-orang Kristen harus meninggalkan pola pemikiran kita yang lama. Rasul Paulus berdoa dengan tiada henti agar jemaat di Kolose yang sudah dimerdekakan mengalami pertumbuhan pola pikir, yaitu hikmat dan pengertian yang sesungguhnya tentang Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Pola pemikiran yang benar ini akan berbuah dan menghasilkan sebuah kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Salah satu bentuk penyesatan pola pikir adalah dengan hidup mengandalkan diri sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan keselamatan bagi umat manusia. Itu adalah harga yang Yesus sudah bayar bagi kemerdekaan ilahi yang kita miliki sekarang. Jika kita sebagai orang-orang percaya coba hidup
dengan mengandalkan diri sendiri, kita pasti akan gagal. Hal inilah yang secara halus seringkali dijadikan senjata yang paling efektif oleh iblis. Jadi, tinggalkan pola pemikiran kita yang lama, supaya kita siap untuk kekal merdeka secara ilahi dalam Kristus. Kunci yang ketiga, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya harus memiliki pola pemikiran yang baru. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang sama seperti Kristus, telah dibangkitkan dari kematian manusia lama mereka yang berdosa dan hidup sebagai manusia yang baru bersama Kristus. Seharusnya kita tidak boleh lagi hidup dalam kematian, seperti saat ketika kita belum diselamatkan. Kita juga harus sadar bahwa dengan kuasa yang sudah diberikan oleh Roh Kudus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar yang memuliakan Tuhan dan membawa ramai orang datang kepadanya dan diselamatkan. Kita juga harus tahu bahwa walaupun kita masih hidup di dunia ini, kewarganegaraan kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Pola pemikiran yang baru ini harus kita amalkan supaya kita siap untuk kekal merdeka secara ilahi dalam Kristus. Saudara-saudari yang kekasih, pembacaan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi begini: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ingatlah saudara-saudari, orang yang percaya bukanlah orang yang akan dimerdekakan, melainkan orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita semua hidup sesuai dengan status kita sebagai orang merdeka. Janganlah hidup menurut keinginan daging, tetapi pastikan kita terus menang secara rohani. Kehidupan baru dalam Kristus adalah umpama dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Tugas kita adalah untuk mengemudi perahu dengan sebaik yang mungkin dan bukannya melakukan sesuatu yang tidak patut, seperti mematahkan pendayung ataupun membocorkan perahu itu. Ingatlah bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang ilahi itu hanya ada di dalam Kristus dan kita harus mempertahankannya. Sampai di sini saja syarahan saya pada hari ini. Saya amat berharap agar syarahan ini dapat membuka akal pikiran kita semua untuk terus merdeka secara ilahi di dalam Kristus. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada keterlanjuran kata dalam menyampaikan syarahan ini. Saya doakan agar di musim pandemi ini saudara-saudari semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Sekian, salam damai, salam kasih, dan Tuhan memberkati.